Masalah merupakan konstanta di dalam kehidupan ini. Ketika Anda memecahkan masalah kesehatan Anda dengan cara membayar kartu anggota klub fitness, Anda menciptakan masalah baru, seperti harus bangun lebih awal agar bisa ke tempat latihan tepat waktu, mandi keringat selama 30 menit di atas elliptical, kemudian mandi dan ganti baju sebelum ke tempat kerja supaya tidak menyebarkan bau yang tidak sedap di seluruh kantor. Ketika Anda menemukan solusi untuk masalah lain seperti tidak bisa meluangkan waktu bersama pasangan Anda untuk kencan malam pada malam Rabu yang sudah direncanakan, sebenarnya Anda menciptakan masalah baru, seperti mencari ide apa yang sebaiknya dilakukan setiap Rabu, sesuatu yang disukai oleh kalian berdua, memastikan kalau Anda punya cukup uang untuk makan malam yang romantis, kembali mencari tahu keintiman dan getaran yang rasanya sudah hilang di antara kalian berdua, serta mencari bahan untuk bercinta dalam sebuah bathtub kecil yang terisi terlalu banyak gelembung busa. Masalah tidak pernah berhenti, mereka hanya datang silih berganti atau meningkat. Kebahagiaan datang dari keberhasilan untuk memecahkan masalah. Kata kuncinya di sini adalah memecahkan. Jika Anda berusaha menghindari masalah atau merasa seakan-akan tidak punya masalah apapun, Anda akan membuat diri Anda sengsara. Jika Anda merasa kalau Anda memiliki masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, sama saja itu akan membuat diri Anda sengsara. Bumbu rahasianya, resep rahasianya ada dalam kata memecahkan masalah. Dan bukan pada punya masalah atau tidak punya masalah. Dan untuk menjadi bahagia, kita memerlukan sesuatu untuk dipecahkan. Dan dengan demikian, kebahagiaan merupakan suatu bentuk tindakan. Ini adalah sebuah kegiatan. Dan bukan sesuatu yang diam-diam datang kepada Anda dengan sendirinya. Kebahagiaan merupakan proses kerja yang konstan, karena memecahkan masalah juga proses kerja yang konstan. Solusi terhadap masalah dari kita hari ini akan meletakkan fondasi untuk masalah kita di esok hari dan seterusnya. Kebahagiaan yang sejati akan terwujud hanya jika ketika Anda menemukan masalah dan menikmatinya, dan menikmati proses pemecahannya. Kadangkala masalah-masalah tersebut sederhana, makan makanan sehat, pergi ke tempat baru, menamatkan video game yang baru saja Anda beli, dan di lain waktu pula, masalah-masalah tersebut sangat abstrak dan rumit, seperti memperbaiki hubungan Anda dengan ibu Anda, mendapatkan karir impian Anda, atau menumbuhkan persahabatan yang lebih baik dengan teman Anda. Apapun masalahnya, konsepnya sama, selesaikan masalah, lalu berbahagialah. Sayangnya, bagi banyak orang rasanya hidup itu tidak sesederhana itu. Itu karena mereka itu menghadapi masalah dengan dua cara seperti ini. Yang pertama adalah penyangkalan. Beberapa orang mengingkari kenyataan bahwa mereka memiliki masalah. Dan karena mereka menyangkal kenyataan itu, mereka harus secara konstan menipu dan mengalihkan diri mereka dari kenyataan hidup. Ini dapat membuat merasa nyaman tapi dalam jangka yang pendek. Namun ini justru menuntun pada hidup yang rapuh, neurotisme, dan pengekangan emosional. Nomor 2, saat menghadapi masalah, mereka selalu menggunakan mentalitas korban. Beberapa orang memilih untuk meyakini bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah mereka. Bahkan ketika faktanya mereka mampu, para korban ini memilih untuk menyalahkan orang lain atas masalah mereka atau menyalahkan situasi di luar diri mereka. Ini dapat membuat mereka merasa lebih baik untuk sementara waktu, namun ini akan menggiring mereka pada kehidupan yang penuh amarah, ketidakberdayaan, dan keputusasaan. Orang-orang menyangkal dan menjadikan orang lain kambing hitam atas masalah mereka. Mereka melakukan itu karena tindakan semacam itu sangat mudah dan enak dilakukan. Sementara di sisi lain, menyelesaikan masalah itu sulit dan kadang terasa tidak menyenangkan. Segala bentuk tindakan menyalahkan dan menyangkal membuat kita merasa tinggi. Dan ini adalah cara sementara waktu lari dari masalah kita. Dan pelarian itu rupanya memberi kita jalan pintas untuk membuat kita merasa nyaman. Orang bisa merasa tinggi karena macam-macam hal. Entah dari zat seperti alkohol, atau pembenaran moral yang datang dari menyalahkan orang lain, atau sensasi mendebarkan dari petualangan yang beresiko yang baru. Ini adalah cara yang sangat dangkal dan tidak produktif dalam kehidupan seseorang. Dunia lebih banyak menjajakan kita hal-hal yang membuat kita lebih tinggi ketimbang cara untuk memecahkan masalah yang masuk akal. Banyak guru kepribadian mengajari bentuk penyangkalan dengan menyemangati Anda dengan latihan-latihan yang terasa enak namun dalam waktu yang sangat pendek. Padahal itu mengabaikan isu yang paling mendasar. Ingat,
Tidak ada seorang pun yang mengklaim dirinya bahagia masih perlu berdiri di depan cermin dan berulang-ulang berkata pada dirinya sendiri kalau dia bahagia. Merasa tinggi juga mengakibatkan kecanduan. Semakin Anda mengalami ketergantungan pada hal-hal yang membuat Anda merasa lebih baik, Anda akan semakin sering mencarinya. Dan dalam pemahaman ini, hampir segala hal bisa mengakibatkan kecanduan, tergantung pada motivasi yang ada di baliknya. Kita semua memiliki metode yang kita akan pilih sendiri untuk mematikan rasa sakit dari masalah kita. Asal dalam dosis normal, itu tidak masalah. Namun semakin lama kita menghindar dan semakin lama kita mematikan rasa sakit, akan semakin besar rasa sakit ketika pada akhir kita benar-benar menghadapi permasalahan tersebut.